Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan selalu menjaga kondisi. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan buat anak-anak semuanya, jangan lupa isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang teknologi konstruksi berupa sebuah miniatur rumah. Masih ingatkah kalian apa itu teknologi konstruksi? Teknologi konstruksi itu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir teknologi ini biasanya berbentuk rumah, ada yang berbentuk jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Terciptanya salah satu karya teknologi konstruksi ini merupakan hasil dari pemikiran manusia akan suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemampuan mereka berpikir, kemampuan berkreasi merupakan anugerah yang harus kita syukuri sebagai makhluk ciptaannya. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang konstruksi jembatan, di mana jembatan ini kita akan nanti mempelajari tentang beberapa sejarah daripada jembatan, kemudian juga tentang konstruksinya, jembatan itu dibuat seperti apa, jenis-jenis jembatan, termasuk juga apa fungsi dari jembatan itu. Kemudian prosedur pembuatan yang kedua yaitu tentang bagaimana prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Yang akan kita pelajari yaitu tentang apa saja alat-alat yang dibutuhkan, kemudian bahan apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana teknik pembuatan miniatur jembatan. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak videonya baik-baik. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan, yang mana pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang konstruksi jembatannya, mulai dari jenis dan juga fungsi jembatan tersebut. Baik, anak-anakku semuanya, dalam materi prosedur pembuatan konstruksi jembatan ini, kegiatan membuat sebuah konstruksi miniatur jembatan ini tidaklah sulit. Kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, sebagai contoh, bahan yang bisa kita gunakan, kayu atau ranting pohon. Kemudian untuk dasarnya bisa menggunakan triplek, atau bisa juga menggunakan korek api kayu jenisnya. Yang lebih mudah itu bisa menggunakan stik es krim dan sedotan. Ini bahan-bahan yang nanti kita gunakan dalam kegiatan membuat konstruksi miniatur jembatan. Kemudian, sebelum membuat sebuah miniatur jembatan, kita harus terlebih dahulu mengenal bagian-bagian konstruksi sebuah jembatan. Apa saja bagian-bagian daripada konstruksi tersebut? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, bagian-bagian konstruksi jembatan ini terdiri dua bagian.
ada mulai bagian konstruksi atas dan ada bagian bawah. Ada superstructure, ada substructure atau substructure. Nah, ini bagian konstruksi sebuah jembatan. Ada dua. Nah, kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Nah, konstruksi bagian atas ini berfungsi untuk menampung beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang-orang ataupun kendaraan yang nanti akan melewati dan yang akan menjadi beban jembatan tersebut. Ya, ini merupakan bagian atasnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, konstruksi ini meliputi apa saja konstruksi khusus untuk bagian atas ini. Yang pertama berupa trotoarnya. Kita harus pelajari dulu, kita pahami dulu konstruksinya seperti apa. Di mana trotoar ini digunakan sebagai jalur pejalan kaki. Kemudian yang kedua, lantai kendaraan. Kemudian yang ketiga konstruksinya yaitu berupa balok diafragmanya. Ya, untuk sampingnya, balok-baloknya. Kemudian yang keempat berupa balok gelagar. Kelima itu ikatan pengaku ataupun dikenal dengan istilah ikatan rem yang untuk mengikatnya sebagai penguatnya nanti. Kemudian konstruksi bagian atas ini yang terakhir yaitu perletakan atau roll dan sendinya. Nah, ini bagian-bagian yang terdapat pada konstruksi bagian atas. Sedangkan untuk konstruksi bagian bawah ini berfungsi sebagai menerima beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkannya ke pondasi yang akhirnya disalurkan ke tanah. Kemudian, apa saja konstruksi yang ada di dalam bagian bawah tersebut atau substrukturnya. Nah, konstruksi ini meliputi yang pertama yaitu pangkal jembatannya. Ini juga kita harus siapkan. Kemudian yang kedua berupa pilarnya ataupun dasar bawahnya, tiangnya. Pondasinya nanti kita siapkan bentuknya seperti apa agar nantinya kokoh untuk menahan beban yang ada di konstruksi bagian atas. Nih. Ini bagian-bagian yang terdapat dalam konstruksi jembatan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang bisa kita gunakan. Nah, berikut alat-alat yang digunakan. Apa saja? Yang pertama alat yang kita gunakan ini berupa penggaris. Kemudian alat yang kedua, apa penggaris fungsinya? Untuk mengukur bahan ya supaya memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang kedua yaitu berupa gunting dan cutter. Ini gunting dan cutter ini untuk memotong agar kelihatan rapih. Kemudian alat yang berikutnya yaitu berupa kuas. Ini kuas ini digunakan sebagai akhir sebuah pembuatan jembatan untuk pemberian warna. Ya, dengan cara dicat. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan miniatur jembatan ini bisa kita menggunakan yang namanya korek api. Ini contohnya menggunakan korek api kayu. Kemudian ada juga bisa kita menggunakan yang namanya stik es krim. Atau kalau ada bisa menggunakan yang namanya balok kayu. Biasanya kalau balok kayu itu ukurannya yang kecil-kecil. Yang biasa kita kenal dengan istilah lis dalam sebuah kaca.
Itu jendela, biasanya adanya di bentuk jendela kalau untuk bahannya kita ambil dari kayu, ya, balok kayu. Nah, itu bahan-bahan yang digunakannya. Nah, baiklah, kita lanjutkan untuk belajar bagaimana teknik membuat miniatur jembatannya. Nah, teknik dasar yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan itu menggunakan teknik sambung dan teknik penguatan. Jadi ada dua teknik yang kita gunakan, mulai menggunakan teknik sambung sampai menggunakan teknik penguatan. Nah, teknik persambungan ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan ataupun menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ini teknik persambungan namanya. Menggabungkan satu buah benda menjadi dua buah benda atau lebih. Kemudian selanjutnya untuk teknik penguatan itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Ini teknik yang digunakan ada dua, ya. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Nah, berdasarkan hukum Newton 3 bahwa gaya aksi yang diberikan pada suatu benda ini akan menghasilkan gaya reaksi yang sama. Pada saat gaya aksi yang diberikan kurang atau sama dengan kapasitas maksimal suatu benda, maka benda tersebut dapat menahan beban tersebut. Nah, ini menurut hukum Newton. Jadi kita juga harus mempelajari dulu pertimbangan-pertimbangannya agar pada saat struktur miniatur bangunan tersebut ataupun jembatan tersebut pada saat menampung beban yang besar tidak ambruk jembatannya. Nah, namun pada saat gaya aksi yang diberikan lebih dari kapasitas maksimal, maka benda tersebut dapat mengalami perubahan bentuk atau roboh. Ini bahayanya atau resikonya jika kita tidak menggunakan suatu hukum Newton ataupun tidak menggunakan skate yang betul-betul perancangannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, benda dapat menahan beban apabila benda memiliki tumpuan yang mengalirkan gaya reaksi akibat gaya aksi pada beban. Kita ambil contoh nanti. Nah, di mana titik tumpu tersebut dapat diletakkan pada tiap sisi benda. Jadi kalau saya gambarkan, kita gambarkan seperti ini. Nah, ada dua gambar di mana yang satu titik daripada pilarnya itu posisinya di pinggir dan yang satu titik pilarnya ada di posisi tengah. Sedikit ke tengah, ya. Posisinya dua-duanya. Nah, jika kita perhatikan dalam gambar tersebut, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa titik tumpu yang diletakkan tepat di ujung lebih, yang gambar sebelah kiri saya, ini otomatis akan lemah. Kenapa? Karena pada saat kita letakkan beban di tengah-tengah, otomatis ini akan roboh. Ya, sementara untuk yang sebelah kanan gambarnya, ini apabila kita titik tumpunya bebannya kita letakkan di tengah, maka akan menahan lebih kuat. Nah, ini resikonya. Nah, tuh. Karena beban tumpuannya akan berada di tengah semua. Kalau yang ini stabil. Ini cara membuat sebuah konstruksi miniatur jembatan. Ya, desainer biasanya perancang yang membuatnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk memperkuat titik tumpu, kita dapat menggunakan yang namanya teknik breaking. Apa itu teknik breaking? Teknik breaking itu adalah
konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi untuk memperkuat struktur suatu bangunan ataupun jembatan. Ini yang disebut dengan istilah teknik bracing ataupun bracing tulisannya ya. Di mana teknik bracing ini merupakan salah satu teknik untuk mengunci agar titik tumpul lebih kaku sehingga mampu untuk menahan beban yang lebih baik. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan bagaimana cara membuat rancangan sebuah konstruksi miniatur jembatan. Yang pertama yaitu rancangan bentuk atau sketsanya. Nah, rancangan bentuk ini merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk jembatan yang akan kita buat. Kita rancang dulu skemanya atau gambarnya, di mana gambar sketsa ini dapat dibuat secara manual maupun menggunakan teknologi komputer bisa boleh. Ini contoh daripada sketsa rancangan untuk pembuatan struktur jembatan, miniatur jembatan. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini berarti ada pilarnya dan juga ada penopangnya dan juga ada untuk sebagai penguatnya di sini ya. Kemudian yang bagian B, rancangan proses pembuatannya. Nah, rancangan proses pembuatannya ini di mana perlu sekali kita laksanakan agar dalam membuat konstruksi miniatur jembatan menjadi lebih terarah dan lebih baik hasilnya. Yang mana rancangan proses pembuatan ini bisa meliputi rancangan mulai memilah alat dan bahan yang digunakan sampai langkah kerja pembuatan daripada konstruksi miniatur jembatan yang akan kita buat. Nah, yang terakhir atau yang kelima, kita membuat karya konstruksi miniatur jembatannya. Nah, dalam membuat karya konstruksi miniatur jembatan, ini perlu kiranya memperhatikan yang namanya teks prosedur ataupun tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pembuatan konstruksi miniatur jembatan tersebut. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Nah, berikut contohnya. Bahannya terlebih dahulu. Apa bahan yang kita butuhkan? Yang pertama, bahannya berupa stik es krim, kemudian lem, cat, warna, kemudian kardus, dan juga berupa isolasi. Atau lakban juga bisa yang kita gunakan. Kemudian, alat-alatnya bisa berupa gunting, kemudian juga cutter, penggaris, dan juga kuas untuk memberi warna. Nah, langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, buatlah sketsa atau gambar pola tiang dan jalan dengan ukuran tertentu di atas karton. Kemudian, potong pola tersebut dengan menggunakan cutter agar hasilnya lebih rapih. Nah, setelah selesai, langkah kedua, sambungkan pola tersebut dengan menggunakan solatip atau lakban juga bisa. Langkah yang ketiga, pasangkanlah stik es krim sebagai tiang dan pondasi pada pola yang telah disambungkan dengan menggunakan lem. Di sininya kita kasih lem, ya. Langkah yang keempat, berilah warna dengan mengecat seluruh bagian sesuai dengan warna yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, pada pewarnaan ini gunakan cat air karena bahan yang kita gunakan menggunakan kertas kardus. Selanjutnya, jika bahan utamanya dari kayu, baru kita menggunakan cat tembok juga bisa. Jadi tergantung daripada bahan utama yang kita gunakan. Kemudian yang kelima, konstruksi miniatur sudah selesai dan kita bisa beri yang namanya hiasan. Ini beberapa tahapan finishing pada saat pemberian
ataupun penambahan hiasan, ada berupa pohon, lampu, kemudian mobil, ya, dan lain-lain. Ini biar terlihat lebih menarik hasilnya. Nah, itulah beberapa tahapan yang dilakukan ataupun prosedur dalam pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Nah, adapun untuk lembar kerja di rumah, silakan lembar kerja LK 2.2-nya kerjakan, yaitu berupa merancang sebuah karya. Silakan bentuk kelompok, bisa 3 atau 4 orang, dan kemudian lakukan sebuah praktikum membuat sebuah konstruksi miniatur jembatannya. Silakan gunakan tahapan-tahapannya seperti ini. Ya, gunakan rancangannya, mulai proses menggambarnya, sketsnya, kemudian sampai alat dan bahan termasuk juga proses pembuatannya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.